Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil birri wassilati wa nahana 'anil uquq wa ja'ala haqqal muslimina 'alal muslimina fi 'ainil huquq. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wahdahu la syarika lahul khaliqul makhluq wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul masduq. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina al-mustafa Muhammad an-natiqi bi afdalil mantuq wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama ambo hormati pengurus Masjid Al-Furqan, seterusnya kepada seluruh jajaran dari pengurus, dan yang sangat ambo hormati kepada seluruh pemuka-pemuka masyarakat kita di sini, Minyak Mama, Bundokan Doang, Janji Pandai, Baitu Pulau, segala jajaran yang ada di seluruh kampung. Dan sangat ambo hormati pula kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ambo. Dan begitu pula mungkin adonan seumuran sama aku, kawan-kawan. Begitu pula mungkin ada yang mendengar dari luar, adik-adik sedunia. Mudah-mudahan kita semuanya di dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah salat Isya rahimakumullah. Marilah kita kembali meningkatkan keimanan, begitu juga dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keimanan dan ketakwaan inilah yang menjadi pembeda kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan dan keimanan ini jugalah yang akan menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan janjinya. Orang yang paling mulia, orang yang sering diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan menyandingkan mereka di akhirat kelak dengan orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Para nabi, para wali-wali Allah, para sahabat, para orang-orang yang dicintai oleh Allah, para as-solihin, para as-sadiqin, itu semuanya merupakan dijanjikan oleh Allah yang insya Allah nantinya akan diberikan balasan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua di sini masuk kepada orang-orang tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat dan salam selalu kita lantunkan kepada junjungan kita, yakni Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersusah payah mengembangkan agama Allah dari kota Mekah, berjuang dengan jiwa dan darah, begitu juga dikembangkan sampai ke kota Madinah, berperang dengan para musuh-musuh Allah demi menegakkan kalimat la ilaha illallah.
dan dilanjutkan oleh para pewaris-pewaris dari Rasulullah, yakninya para ulama, para ustadz, para dai yang selalu mengembangkan agama Allah dan menyemarakkan masjid. Begitu juga dengan para hamba-hamba Allah, begitu juga dengan pendengar yang baik. Mudah-mudahan selawat dan salam yang selalu kita lantunkan dengan harapannya untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya dengan tidak lupa dan mudah-mudahan kita seringkan untuk berselawat kepada Rasulullah. Jangan lupa berselawat. Sidang jamaah Isa rahimahullah, bapak-bapak dan ibu-ibu dan hamba hormati. Sebelum kita memulai ceramah sakit, aku ingin memperkenalkan diri. Kalau tuang kamari mulai kedua kali sebenarnya. Pertama pernah sekali menggantian kawan khutbah dan sekali lagi bisiko. Dan pernah sebelumnya ala berjanji dulu sama bapak pengurus di karena halangan ingin mengisi diri dulu, tapi ternyata tidak jadi dikarenakan itulah hujan labik ketika itu, dan bapak pengurus pun tak dulu di Pariaman gitu. Jadi tidak jadi acara wirid pas ketika itu. Jadi perkenalkan ambo sakete, ambo menamo Khairil Hidayat. Masih muda, kelahiran 96. Alhamdulillah, ia bakal namu dia gelar LC, baru selesai melaksanakan kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Pulang dari Mesir tahun 2020 awal bulan Januari. Kuliah di Mesir selama 5 tahun. Tahun 2014 berangkat, tahun 2014 berangkat, tahun 2019 selesai kuliah dan pulang ke Indonesia awal tahun 2020. Jadi baru kalau di aku merasakan masih angin-angin lah baru gitu. Soalnya dan aku pribadi yo masih baraja juga baru. Kalau aku di Mesir bapak dan ibu tidak pernah baca ramah dulu mereka baru. Yo baru di Indonesia baru. Jadi istilahnya di aku pribadi yo baru baraja gitu. Kalau kutubah yo dengan ceramah mau beda apa? Kalau kutubah yo tidak bisa mau ngecek mereka. Ambo lah menyapu bapak dan ibu tidak bisa kutubah itu. Cuma kalau ceramah bakal lamanya jamaah tentu itu jadi prioritas buat kita bersama. Adalah nanti mau pulang nih. Gitu. Kalau kutubah rukunnya harus buat selesaikan. Tidak kuliah membagi jamaah ataupun mengajak jamaah tetap dijalani. Tapi kalau ceramah, yo perlu disapu apa dan ibu supaya nyatakan tua pulau gitu. Yo siap bisa rentan mana, kayak yo pak rentan mana siap makan maghrib tadi, yo sedang kanyang-kanyang yo baru. Gitu. Aku ini sedang mengajar jadi pendidik di pondok pesantren Subul Salam Lubuk Pandan. Jadi pembina asrama itu dulu jadi pengajar di pondok pesantren Subul Salam. Mungkin Abu Rasul Lubuk Al-Waqo mungkin paling banyak anak-anaknya yang masuk ke pesantren Subul Salam. Atau mungkin ada dulu di situ di antaranya wali santri yang dari pondok pesantren Sinan. Kemungkinan asal saya sudah pernah nampak asal dulu pondok pesantren. Mungkin itu seketek dari perkenalan dari aku pribadi. Mudah-mudahan dengan perkenalan itu semakin mempererat tali silaturahim itu kemudiannya, dan mudah-mudahan pulau itulah silaturahim itulah yang akan menjadi penghubung kita nanti di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Agama kita, agama Islam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana arti kehidupan yang sebenarnya itu. Agama inilah
yang mengajarkan kita bagaimana kita berjalan dengan lurus, bagaimana kita berjalan dengan benar untuk mengarungi kehidupan yang kita lewati setiap harinya, dengan harapan kebahagiaan kita kehidupan di dunia maupun pula nantinya tujuan kita kebahagiaan di akhirat kelak. Ada salah satu faktor yang mana akan menyebabkan kita menghantarkan ke kebahagiaan kehidupan di dunia yang lebih utama yang kita jalani sekarang ini dulu, yaitu faktor bisanya kita membentuk ataupun membina hubungan antara sesama muslim. Itulah yang disebut dengan bagaimana kita memperkuat ukhuwah kita antara sesama muslim. Dari itu malam ini kita agih judul ceramah kita yakni ukhuwah Islamiyah yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat Isya rahimakumullah. Pengajian malam ini kita awali dengan didasari dengan firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ikhwatun, bersaudara. Fa aslihu, maka damaikanlah saudara-saudara kalian ketika adanya perselisihan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, dan kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, kalau pengajian Abu inna kalau di dalam bahasa Arab itu disebut dengan namanya takkid. Takkid itu ialah penguat bahwasanya firman Allah ini innamal mu'minu, sungguh bana orang-orang beriman itu bersaudara. Sesungguhnya iman itu orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dikuatkan oleh Allah dengan kata innama, dan ma pun dikatakan oleh orang Arab segala-galanya. Kalau sudah diikat dengan al-mu'minun, maka seluruhnya kita telah dikaitkan dengan semuanya apa yang kita arungi dalam kehidupan ini. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Jadi segala apa yang diikatkan dengan orang-orang yang beriman, segala apa yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan oleh orang beriman, diikatkan dengan keyakinan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kalau al-mu'minun, orang-orang yang beriman, kalau secara teori bisa kita katakan ialah orang-orang yang mengimani rukun iman yang 6. Mungkin Bapak dan Ibu ala hafal rukun iman dan 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada para rasul. Atau ada pula yang mengatakan iman kepada kitab dan Allah dan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada muka bumi ini. Atau yang keempatnya iman kepada para nabi, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dasar bagi kita. Inilah yang mengikat kita. Kita sama-sama beriman, kita sama-sama mengimani Rasulullah sebagai utusan Allah. Begitu juga kita meyakini para malaikat, begitu juga dengan hari kiamat nantinya. Dan yang sangat penting di dalam kehidupan kita yang kita arungi adalah mengimani dan meyakini takdir yang ditetapkan oleh Allah kepada kita. Ikhwatun, bersaudara.
bersaudara. Kalau Ibnu Quraisy Shihab mengatakan ikhwatun ini maknanya adalah ikatan yang diikat oleh segala yang menyebabkan adanya timbul rasa kasih sayang antara sesama. Fa'aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah kita kepada saudara-saudara kita yang berselisih. Ini kewajiban kita yang bersaudara tadi. Adapun nanti kita yang namanya kehidupan ini mungkin ada yang kita lakukan tanpa sengaja maupun disengaja pun itu merupakan sebuah kesalahan sehingga meruncingkan, menyebabkan permusuhan. Mestinya kita ingatkan kembali kita kepada kalimat yang sebelumnya, ikhwatun, kita itu bersaudara. Dan Rasulullah pun menguatkan di dalam hadisnya, orang beriman ini diibaratkan seperti satu tubuh. Jika salah satu tubuh kita, anggota tubuh kita sakit, maka sakitnya itu terasa kepada seluruh tubuh kita. Kepala sakit, demam, sampai ke badan-badan terasa letih. Hanya sekedar flu biasa, jadi latih lo gini. Jangan latih badan, kini mau buat latih pikiran pulau. Dikarenakan datang corona, terlepaslah corona konspirasi atau apanya, itu menyebabkan apa? Adanya timbul rasa sakit kita di antara tubuh kita, menandakan ini diibaratkan oleh Rasulullah, kita orang beriman seperti itu. Jika saudara kita mungkin merasa ada mendapatkan musibah, tetangga kita mendapatkan musibah, kita pun ikut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh tetangga kita. Jika di kampung sana mungkin ditimpakan bencana, ataupun di negara lain yang sangat hangat-hangatnya pada akhir ini Palestina, tiada hentinya para musuh-musuh Allah itu meluluhlantahkan Masjid Al-Aqsa tersebut, kita pun ikut merasakan kesedihannya. Ada atau tidaknya perjanjian kita dengan orang-orang yang lain tersebut yang saya sebutkan tadi, tetapi kita telah diikat dengan kata ukhuwah Islamiyah, adalah persaudaraan yang diikat dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan kita saling merasakan kesedihan, saling merasakan kebahagiaan, diikat dengan keyakinan tadi. Kalau kita berbicara ukhuwah Islamiyah, Bapak dan Ibu, mungkin lahajok kita dana, ataupun lahajok puluh kita sampaikan dengan lontar-lontarkan dengan mulut kita. Namun pelaksanaannya masih dalam tanda tanya. Bahkan ada momok yang mengatakan bahwasannya musuh kita itu tidak hanyalah sekedar orang-orang yang berada di luar agama kita, tetapi musuh yang sebenarnya itu ada di dalam agama kita. Ini apa sebenarnya yang terjadi? Musuh dalam selimut, kata orang. Jadi inilah yang akan menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana kita menguatkan ukhuwah Islamiyah. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah Isa rahimahullah, Dr. Ali Abdul Halim Mahmud, seorang dosen dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir dan ulama besar di Mesir, pernah beliau membuat kitab yang bernama Fikih Ukhuwah. Fikih Ukhuwah, di sana dijelaskan apa-apa saja hak-hak dan kewajiban berukhuwah di dalam Islam tersebut. Kita ambil ada 5.
hak-hak dan kewajiban kita sesama muslim. Yang pertama adalah menjaga aib sesama muslim. Kalau kita berbicara tentang aib, pasti kita berbicara tentang bagaimana harga diri ataupun martabat seorang manusia. Kalaulah aib diumbar-umbar ke masyarakat ataupun tahu orang banyak, mungkin malu yang kita dapat. Begitu besarnya aib ini, kita sebagai manusia tak pernah luput dari kekurangan. Yang namanya sempurna ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan hanyalah milik Allah, dan manusia yang penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Di antaranya mungkin ada aib yang perlu dijaga. Dan dikatakan juga oleh dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang menjaga aib saudaranya, maka Allah juga akan menjaga aibnya di dunia dan di akhirat. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya setiap kita ada kekurangan, setiap kita ada aib, dan tugas kita sesama muslim adalah menjaga aib-aib saudara kita ini. Tidak ada manfaatnya kalau kita mengumbar aib-aib saudara kita. Di samping akan bikin gaduh ataupun akan munculnya permusuhan, tetapi kalau diam kita jaga aib kita saudara-saudara kita, itulah faedahnya, manfaatnya adalah Allah yang akan menjaga aib kita di dunia. Begitu juga aib di akhirat kita, dan Allah akan menjaganya. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, apa saja hak dan kewajiban kita sesama muslim? Memaafkan saudara seiman. Imam Malik menukilkan dari hadis Rasulullah SAW yang sanadnya dikatakan Abu Hurairah, tuftahul abwabul jannah yaumal isnin wa yaumal khamis fayughfaru likulli 'abdin muslimin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahnahu. Dibukakan pintu surga pada hari Senin dan Kamis, maka akan diampuni setiap hamba-hambanya yang beragama Islam, la yusyriku billah, yang tidak mempersekutukan Allah atas segala sesuatunya, kecuali orang-orang yang memiliki dendam dengan saudaranya. Inilah peringatan yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Jangan sampai karena ada rasa dendam kepada saudara kita menyebabkan tertutupnya pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai karena adanya sedikit rasa benci menimbulkan dendam kepada saudara kita sehingga tertutupnya ampunan dari Allah untuk kita. Makanya sangat penting kita memberikan maaf, berlapang dada kita menerima maaf dari saudara kita. Kata maaf mungkin disampaikan mudah, tetapi yang kita persoalkan di sini adalah hati kita. Bagaimana hati kita itu benar-benar lepas dari rasa dendam tersebut. Wajar kalau kita manusia lah namanya kan, adalah sedikit rasa bagaimana gitu. Tetapi jangan diingatkan, diperingati oleh Rasulullah, jangan sampai itu menjadi tertutupnya pintu ampunan dari Allah kepada kita. Lalu yang ketiga, hak dan kewajiban dalam berbuat sesama muslim, yakninya saling tolong menolong antara sesama kita, memudahkan kesulitan saudara seiman kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
Tolong-menolonglah di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan sampai kita tolong-menolong di dalam perbuatan dosa ataupun permusuhan. Dan dikuatkan juga dengan hadis Rasulullah, barang siapa yang membantu saudaranya, makanya Allah pun akan menolongnya. Inilah janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada saudara-saudara kita, kita yakin itu semua pasti ada balasnya. Pertolongan yang kita lakukan mungkin balasannya tidak dapat kita rasakan dalam waktu dekat, tetapi Allah pun ingin melihat bagaimana standar kualitas keimanan, kualitas keikhlasan juga. Apakah kita menolong tersebut dengan harapan-harapan ini dan itu? Tetapi kalau kita menolong dengan keikhlasan ikhlas mungkin, maka Allah pun akan memberikan pertolongan balasan 2 kali lipat nantinya. Makanya setiap pertolongan yang kita lakukan kepada sesama muslim ini termasuk merupakan hak-hak dan kewajiban kita di dalam beragama Islam, membantu sesama kita. Lalu yang keempat adalah perlunya kita berprasangka baik kepada saudara-saudara kita, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah Alhamdulillah, saudara kita ini jarang ke masjid, sekarang rajin ke masjid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap beristiqomah. Itulah yang seharusnya yang ada dalam pikiran kita. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah hendaknya kita sering-sering mendoakan saudara-saudara kita, baik yang tersadang, baik dalam mengarungi kehidupan ini yang masih dalam bernapas ataupun yang sudah meninggal. Kita hendaknya sering-sering mendoakan saudara-saudara kita. Apakah doa yang kita sampaikan kepada orang meninggal tersampaikan? Kita niatkan ikhlas, kita niatkan kepada Allah. Mudah-mudahan doa yang selalu kita ajukan setiap sesudah sholat tersampaikan kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal. Begitu juga doa-doa kepada saudara-saudara kita yang mungkin di negara sana sedang berlawanan dengan musuh-musuh Allah. Kita doakan mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah dan dihentikan secepat mungkin hal-hal tersebut. Mendoakan saudara kita itu tidak ada rugi. Kita doakan saudara kita pun mendoakan kita. Inilah bentuk-bentuk yang mestinya kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Hak dan kewajiban di dalam berukhuwah dalam Islamiyah kita itu seperti itu. Kita jauhi prasangka yang tidak baik. Kita jaga aib-aib saudara kita. Kita saling tolong-menolong. Dan begitu juga sering-seringlah kita mendoakan saudara-saudara kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat Isya rahimakumullah. Ukhuwah Islamiyah ini sangat erat kaitannya dengan interaksi sosial, hubungan sosial yang kita lakukan di dalam setiap harinya. Setiap harinya kita berinteraksi dengan sesama kita dengan didasari dengan rasa kasih sayang dan niat yang tulus kepada saudara-saudara kita. Inilah yang disebut dengan silaturahim. Silaturahim menjadi standar kesempurnaan kita beragama Islam juga. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Rasulullah, la tadkhulul jannah hatta tu'minu.
wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidak akan masuk surga sehingga dia beriman, dan tidak akan beriman orang-orang tersebut sehingga dia mencintai dengan penuh rasa kasih sayang kepada saudara-saudaranya. Inilah yang menjadi kesempurnaan kita di dalam beragama. Ukhuwah Islamiyah yang kita jalin, mudah-mudahan itulah yang mengantarkan kita, yang menyebabkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang kita impikan. Kebahagiaan mengarungi kehidupan di dunia ini, begitu juga kebahagiaan kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan ceramah ini bermanfaat kepada bapak dan ibu semuanya. Mungkin tidak banyak yang bisa Ambo sampaikan malam ini, tetapi Ambo berharap kepada bapak dan ibu mohon dimaklumi, karena Ambo jujur saja baru takkan 60 sore tadi ada malam kami sini. Mohon maaf Pak. Jadi untuk yang Ambo sampaikan, yolah sakete yang Ambo sampaikan, mudah-mudahan ado dan bapak ibu bawa pulang bermanfaat untuk kehidupan kedepannya, dan surga yang kita harapkan nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.